Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Herdina, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan. Pada saat ini saya adalah mahasiswi PPG Daljab LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025. Yang insya Allah pada hari ini akan membuat video tugas pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita belajar dengan mudah dan dipahami. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Najwa, keterangannya apa? Sakit. Muhammad Zaki, Lutfi? Tidak ada keterangan. Ada lagi? Izin. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita belajar apa itu yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, biar semangat di siang bolong seperti ini, kita ice breaking dulu ya. Biar fokus pembelajarannya ya. Tepuknya tepuk belajar. Oke, sudah tahu? Oke. Kalau kata Ibu siap, kalian yang bertepuk. Ibu yang menyampaikan, kalian bertepuk ya. Tepuk belajar. Tepuk 1. Yes. Ya, buka. Ayo lagi. Tepuk belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kalau sudah fokus, berarti kita siap pembelajaran pada hari ini. Kemarin belajar tentang materi apa? Kitab. Oke, kitab. Ya, iman kepada kitab Allah. Ya, di sini semuanya Muslim, alhamdulillah. Ya, dari sebelum Ibu ke fokus, Ibu ingin bertanya, mengapa banyak sekali umat Islam itu yang kurang memahami isi Al-Quran, padahal mereka percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Siapa yang bisa memberikan jawaban yang Ibu sampaikan? Ya, Anissa? Iya, kebanyakan orang itu mengenal Al-Quran tapi tidak mengenal isinya. Isinya seperti apa dan tujuannya apa dan isi pokok yang penting itu tidak tahu. Ada lagi? Ya, Putri? Ya, kurangnya pendidikan. Ya, kadang anak-anak seusia kalian itu lebih fokusnya dengan apa? Dengan hidupnya dunia.
dengan gadgetnya, handphonenya, gamenya. Jadi sehingga kitab yang kita punyai itu tidak digunakan dengan baik. Nah, pernah siapa yang di sini ngaji? Ngaji? Semua ngaji? Alhamdulillah. Ibu senang kalau kalian di rumah ada aktivitas meskipun di rumah main handphone, tapi jangan sampai dilupakan untuk ngajinya, ya. Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidupnya manusia, khususnya umat muslim. Di sini Ibu akan menayangkan beberapa video, ya. Siapa yang tahu maksud dari video tersebut kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh. Anak memegang apa? Al-Quran. Ada tangan orang tuanya, ya, memberikan handphone. Di sini terlihat bahwa anak kecil pun ketika dididik dengan orang tuanya mengenal dengan kebaikan, terutama dengan Al-Quran, kitabnya, maka kesehariannya pun dia akan menolak apabila diberikan hal yang tidak baik. Contoh yang seperti di video tadi, dia menolak bagaimana ketika dipilih antara handphone dan antara Al-Quran. Jadi si anak lebih fokusnya lebih ke Al-Quran. Nah, jadi mulai sekarang kalian itu lebih harus fokus ngajinya, jangan dengan handphone saja. Gitu. Oke, di pembelajaran ini Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Coba tolong Deren dibaca, Deren. Bisa kelihatan? Hakiko, ya Hakiko. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. 3. Menjelaskan perbedaan kitab dan suku. 4. Menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 5. Menunjukkan sikap kita dan umat membaca Al-Quran. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran ini yang akan kalian dapati dari materi iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Jangan salah, kebanyakan itu terbalik antara 3 dan 4. 1. Iman kepada. 2. Iman kepada. 3. Iman kepada. 4. Iman kepada. 5. Iman kepada. 6. Iya. Jadi sebelum adanya Rasul, meskipun Rasul itu sudah ada, sebelumnya itu Allah sudah menciptakan kitabnya, ya, yang kalian pahami sekarang. Iman itu adalah suatu keyakinan. Segala yang bentuk namanya iman itu adalah keyakinan. Tapi di sini berhubung dengan iman kepada kitab Allah, yaitu adalah iman kepada kitab Allah yang artinya percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Sekarang Ibu tanya, apakah ada yang tahu jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah itu berapa? Ada 4. Oke, yang pertama Taurat. 2 Zabur. 3 Injil. 4 Al-Quran. Nih, ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa dalam surat An-Nisa itu beriman kepada Allah dan Rasul itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah
dan memahami kitab yang disampaikan. Ya, sekarang siapa yang bisa membaca ayat di sini? Ya, Hakiko? Izin membaca di Al-Quran ya, Bu. Boleh. Ayat surat An-Nisa ayat 135. Yang lain menyimak ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tugas, ya. Sekarang karena dari minggu yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa sudah ada kelompok yang ditentukan, ya. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok 1. Taurat ya. Kelompok 3. Tulislah tugas kalian ya di lembar kerja kalian itu sudah harus selesai ya. Ibu kasih waktunya 5 menit, 10 menit. Ya, kerjakan dari sekarang. Waktunya Ibu kasih masih lama, kerjakan dengan maksimal agar tugasnya selesai. Nanti akan dipresentasikan ya. Tugasnya dibagi sama temennya. Siapa yang mengerjakan lembar kedua, siapa yang mengerjakan lembar ketiganya. Jika tidak paham, kurang jelas, bisa bertanya sama Ibu. Nama kitab, itu gambarnya kitab apa? Nama penerimanya siapa? Dan isi pokoknya. Maksimal 3-4 isi pokoknya. Ya, jangan 1. Contohnya ada 3 gitu. Satu aja nggak apa-apa. Satu aja jawab. Contohnya. Hah? Suhu? Ya. Sama contoh kitab 1. Yang tadi? 3. Nomor 3. satu aja nggak apa-apa. Jadi suhu 1 kitab 1. Ya, kitabnya yang kalian ini kan pilih apa nih? Ini dapatnya kitab apa? Kitab Injil kan?
Nah, perbedaannya dan apa? Nah, sebenarnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu sama. Nah, perbedaannya apa? Dari perbedaan suhuf dan kitab. Yuk, kalau udah kumpul, kita presentasikan. Yang mana? Presentasikan, baca tugas yang Ibu berikan. Nanti ada sesi tanya jawab, ya. Tugasnya udah selesai. Sekarang waktunya kita mempresentasikan tugas kalian ke depan, ya. Ibu acak random aja. Yang maju ke depan itu kelompok 3. Ya, semuanya boleh maju ke depan. Ada sesi tanya jawab. Geser sini, nak. Biar tidak cahaya. Nah, ya. Jangan ngumpet. Deren, geser, Deren. Oke. Dah. Anissa sama Natasha di situ. Oke. Ya. Yuk, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iman kepada kitab Allah. Nama kitab Injil atau Alkitab. Nama penerima Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia, syariatnya lebih sempurna. Pasti itu yang syariat. Sudah. Jadi di sini kelompok 3 mempresentasikan Gua aja yang baca. Injil. Jangan salah. Kalau ini kitab apa? Taurat. Taurat. Coba tunjukkan. Deren. Nah, ini kitab Injil. kitab Injil. Ya, isi pokoknya pun berbeda. Jangan salah. Kalau ini dia kitab Taurat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin mau bertanya? Kasih 2 pertanyaan saja. Saya ingin bertanya dulu, Ya, nanti kau boleh. apa bahasa yang digunakan dalam kitab Injil? Bahasa yang digunakan di kitab Injil adalah bahasa Suryani. Nah, Ya. Benar tidak? Pernah mendengar bahwa kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Hakiko, dengan pertanyaan yang ditanyakan dan jawabannya sudah disampaikan, apakah sudah puas? Wah, Oke. Tuh. Sudah sampai di sini? Paham? Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan kelompoknya, tugasnya. Kita tepuk tangan dulu, kasih prestasi mereka. Ya, boleh silakan duduk, Deren. Ya. sekian dari kami. Izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi
Dari sini kita sudah menjelaskan dari 4 kitab, ya. 4 kitab dan 1 saja itu suhuf, ya. Suhuf bukan termasuk kitab, tapi masih lembaran-lembarannya. Jadi kalau kalian mau membedakan, itu dilihat dari isinya. Kalau isi dari kitab yang pertama dan yang kedua itu masih dalam lembarannya, dalam isinya itu belum dengan maksimal, masih tetap sama, yaitu tentang tauhid, mengesahkan bahwa Allah itu satu. Begitu dengan Injil, ya, dan dilanjutkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu semuanya sudah full. Makanya bagi umat Islam hikmahnya bahwa untuk kita mengerti, memahami ajaran agama Islam, terutama bagi kitabnya, yaitu kitab Al-Quran, hikmahnya sangat luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran itu tidak akan lupa apa yang biasanya bisa, oh besok PR apa ya? Besok tugas apa ya? Tapi kalau kita sering baca Al-Quran, itu insya Allah nanti akan selalu keingat apa yang kita biasa lupa, itu nanti diobati dengan baca Al-Quran akan menjadi ingat. Gitu. Dah, terima kasih untuk hari ini. Pertanyaan yang selama pembelajaran ini ada yang mau ditanya enggak? Semuanya udah paham? Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kitab iman kepada kitab Allah yang sangat berarti. Iman meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya melalui para rasulnya. Ya, kitabnya ada berapa? Ada 4. 1 toh? Ya. Dan dari 4 ini ada 1 yang disebut apa? Suhuf. Kalau suhuf itu apa? Ya, masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Dan dari kitab inilah kita harus mengerti bahwa kita sebagai umat tidak akan berdiri dengan kokoh, bahwa kalau keimanannya itu hanya ada 1, yaitu yakin kepada Allah. Dan fondasinya pun itu adalah Al-Quran. Jadi dari sekian ini bahwa kitab itu sangatlah berarti. Dari suhuf perbedaannya dengan kitab adalah berupa lembaran yang terpisah yang tidak dibukukan. Ya, jadi jangan sampai membedakannya sulit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Sekarang ibu ya, kalau ada yang nggak mau tanya, ibu yang nanya, ya. Mengapa banyak umat Islam yang kurang memahami isi kandungan Al-Quran, padahal percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya Allah? Ya, Kiko? Lebih sibuk dengan hal duniawi. Lebih sibuk dari hal-hal duniawi. Ada lagi? Oke, Lukman, MAD. Oke. Ya. Jadi kenapa kurangnya
umat Islam itu memahami isi Al-Quran karena kurangnya ilmu, kurang didikan dari seseorang di sekelilingnya, gitu. Sekarang Ibu tanya lagi, pertanyaan lagi. Mengapa masih banyak orang yang malas membaca Al-Quran? Padahal kita beriman bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Ya, Medi? Ya, ada lagi? Oke. Oke. Ada lagi? Ya, Dadan? Ya, sebenarnya sama ya dengan yang pertanyaan tadi. Jadi semuanya itu kenapa manusia kurang paham ya tentang isi Al-Quran itu karena hal-halnya tentang duniawi. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, dengan tugas yang Ibu sampaikan, Ibu ingin memberikan kalian refleksi, ya. Satu anak itu satu. Ya. Jangan lupa kasih nama. Ya. Refleksi. Tujuh. Kasih nama, kasih kelas, berilah checklist pada kolomnya, ya. Terus bagian bawahnya, berikan kesanmu terhadap materi yang telah disampaikan pada hari ini. Jawabnya masing-masing, karena ini bukan tugas kelompok ya. Kalau sudah kumpul perwakilan saja, maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Zikri udah Zikri. Letakkan di tengah-tengah itu kotak pensil. Kalau nggak ada kotak pensil, boleh pulpen. Satu aja perwakilan. Di tengah-tengah letakkan kotak pensilnya satu saja. Siap? Oke? Kalau Ibu bicara pegang sikut, mana sikutnya? Pegang perut. Pegang sikat. Kalau sikat itu artinya langsung cepat-cepat siapa duluan itu yang dapat. Oke? Pegang perut. Pegang sikut. Sikut. Pegang perut. Pegang
sikut. Pegang parut. Pegang sikut. Pegang parut. Pegang parut. Pegang sikut. Pegang sikat. Siapa yang dapat? Kelompok 3 siapa yang dapat? Ya. Memahami semua kitab itu akan sangat bermanfaat bagi umat Islam, yaitu sangat memperkuat ketakwaan, disayangnya sama Allah, hati menjadi tenang, memperkuat iman dan menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Siangnya umat Islam itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, tapi juga mengaji. Khususnya umat Islam, mengajinya itu jangan asal-asalan. Ya, jangan membaca Al-Quran pun diawali dengan membaca dan diakhiri. Jangan membaca Al-Quran langsung ditutup. Itu tidak ada tidak adabnya. Oke, sampai di sini kita akhiri pembelajaran kita. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi